Pengacara Hotman Paris menggalang donasi meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita, korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial telah terkumpul sebesar 670 juta rupiah. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi, seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo, untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak? 600. Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasus penganiayaan dan penyekapan kepada wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuan Pangestu di Polda Jawa Barat dan Ervan David di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selamat malam rekan-rekan, pertama-tama saya akan ke Yuan Pangestu terlebih dahulu di Polda Jawa Barat. Kami mendapatkan informasi hari ini Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan psikologis. Yuan, bagaimana hasilnya? Ya, baik Andra dan juga pemirsa, hingga saat ini agenda dari pemeriksaan pelaku TH ini baru dimulai dari sejak pukul jam 8 pagi tadi, di mana agenda tersebut merupakan pemeriksaan dari pemeriksaan kesehatan tersangka. Agenda sendiri selesai pada siang hari, namun hasilnya belum disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Namun sejauh ini pihak kepolisian juga dalam konferensi pers tadi siang menyampaikan hasil dari visum terhadap korban YTR ini tidak merujuk pada laporan awal yang dimana korban mengalami luka akibat kecelakaan. Namun dari hasil tersebut jelas terbukti bahwa luka tersebut bersumber atau berasal dari luka akibat kekerasan. Begitu, Diandra. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan apa yang akan dilakukan, Yuan? Pihak kepolisian sendiri rencananya kemarin akan mengagendakan pemeriksaan psikologi, namun hingga saat ini pemeriksaan psikologi sendiri belum dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Yuan Pangestu atas laporan Anda langsung dari Polda Jabar. Selanjutnya kita ke Ervan David di RSAS Bandung. Ervan, bagaimana progres perawatan korban di sana? Siapa saja yang telah menjenguk korban? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Pasca ditangkapnya Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat, kondisi dari korban yaitu YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kian membaik. Dan meski demikian, dari informasi dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin bahwa korban mengalami beberapa luka permanen di bagian mata dan juga bagian bibir. Dan selain itu juga luka memar serta luka akibat puntung rokok juga ditemukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin di beberapa bagian tubuh korban. Dan untuk update terbaru bahwa pihak keluarga juga menemukan sebuah tato di tubuh korban, yaitu tato muka tersangka yaitu Taufik Hidayat dan juga
tato nama tersangka di bagian bawah leher dari korban yaitu YTR. Dan selain menyiksa korban, ternyata pelaku juga membuat tato saat kondisi korban sudah penuh luka. Dan selain itu juga pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga melakukan perawatan secara intensif untuk korban, di mana hingga saat ini pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjelaskan bahwa kondisi korban sudah berangsur membaik. Namun meski demikian juga pihak rumah sakit masih belum memberikan update terbaru terkait kondisi saat ini dari korban YTR pasca disiksa oleh kekasihnya yaitu Taufik Hidayat. Dan di samping itu juga pihak rumah sakit mengonfirmasi seusai menjalani pemulihan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga akan melakukan operasi plastik. Namun kami belum dapat memastikan pihak rumah sakit akan melakukan operasi plastik kepada korban, dan hingga saat ini juga pihak rumah sakit masih belum dapat dimintai keterangan terkait rencana operasi plastik setelah menjalani perawatan intensif dari YTR. Demikian, Jandra. Baik, terima kasih Ervan David atas laporan Anda langsung dari RSAS Bandung, dan sebelumnya ada Yuwan Pangestu dari Polda Jabar. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya Yovita Tri Rezeki berakhir. Pelaku berdalih penganiaya korban dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yovita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana, ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, luka kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Itu udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalami sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dialami oleh seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jabar membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja.
Polda Jabar masih mendalami motif pelaku termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Baik, jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalami. YTR, korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun kini bisa bernafas lega usai pelaku berhasil ditangkap polisi. Korban yang masih terbaring lemah di rumah sakit kini berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat mungkin. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih ke Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya ini dia dihukum seberat mungkin, jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Sementara itu keluarga Yuvita Tri Rezeki mengungkapkan penanganan medis terhadap korban. Berikut cuplikan dialog bersama rekan Aya Nufus. Ya baik Pak Afif, dari pihak dokter rumah sakit sendiri penanganan selanjutnya untuk Yuvita seperti apa Pak Afif? Alhamdulillah untuk selanjutnya kan kemarin udah tanganin udah pemeriksaan luka-luka ya Bu. Sekarang rencananya besok itu nanti operasi selanjutnya mau ada operasi plastik. Baik. Kita proses operasinya berjalan dengan lancar Pak Afif dan juga pelaku didapati hukum sesuai dengan kelakuan yang diperbuat kepada korban. Terima kasih Pak Afif atas waktunya. Pengacara Hotman Paris menggalang donasi meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita, korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial telah terkumpul sebesar 670 juta rupiah. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi, seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo, untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tri Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasus penganiayaan dan penyekapan kepada wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuwan Pangestu di Polda Jawa Barat dan Ervan David di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selamat malam rekan-rekan, pertama-tama saya akan ke Yuwan Pangestu terlebih dahulu di Polda Jawa Barat. Kami mendapatkan informasi hari ini Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan psikologis. Yuwan, bagaimana hasilnya? Ya, baik Adi Andra dan juga pemirsa, hingga saat ini agenda dari pemeriksaan pelaku TH ini baru dimulai dari sejak pukul jam 8 pagi tadi, di mana agenda tersebut merupakan pemeriksaan kesehatan tersangka. Agenda sendiri selesai pada siang hari, namun hasilnya belum disampaikan langsung oleh pihak kepolisian.
Namun sejauh ini pihak kepolisian juga dalam konferensi pers tadi siang menyampaikan hasil dari visum terhadap korban YTR ini tidak merujuk pada laporan awal yang dimana korban mengalami luka akibat kecelakaan. Namun dari hasil tersebut jelas terbukti bahwa luka tersebut bersumber atau berasal dari luka akibat kekerasan. Begitu, Diandra. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan apa yang akan dilakukan, Yuan? Pihak kepolisian sendiri rencananya kemarin akan mengagendakan pemeriksaan psikologi, namun hingga saat ini pemeriksaan psikologi sendiri belum dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Yuan Pangestu atas laporan Anda langsung dari Polda Jabar. Selanjutnya kita ke Ervan David di RSAS Bandung. Ervan, bagaimana progres perawatan korban di sana? Siapa saja yang telah menjenguk korban? Ya, selamat malam ya, pemirsa. Pasca ditangkapnya Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat, kondisi dari korban yaitu YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kian membaik. Dan meski demikian, dari informasi dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin bahwa korban mengalami beberapa luka permanen di bagian mata dan juga bagian bibir. Dan selain itu juga luka memar serta luka akibat puntung rokok juga ditemukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin di beberapa bagian tubuh korban. Dan untuk update terbaru bahwa pihak keluarga juga menemukan sebuah tato di tubuh korban, yaitu tato muka tersangka yaitu Taufik Hidayat dan juga tato nama tersangka di bagian bawah leher dari korban yaitu YTR. Dan selain itu dan selain menyiksa korban, ternyata pelaku juga membuat tato saat kondisi korban sudah penuh luka. Dan selain itu juga pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga melakukan perawatan secara intensif untuk korban, di mana hingga saat ini pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjelaskan bahwa kondisi korban sudah berangsur membaik. Namun meski demikian juga pihak rumah sakit masih belum memberikan update terbaru terkait kondisi saat ini dari korban YTR pasca disiksa oleh kekasihnya yaitu Taufik Hidayat. Dan di samping itu juga pihak rumah sakit mengonfirmasi seusai menjalani pemulihan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga akan melakukan operasi plastik. Namun kami belum dapat memastikan pihak rumah sakit akan melakukan operasi plastik kepada korban. Dan hingga saat ini juga pihak rumah sakit masih belum dapat dimintai keterangan terkait rencana operasi plastik setelah menjalani perawatan intensif dari YTR. Demikian, Jandra. Baik, terima kasih Ervan David atas laporan Anda langsung dari RSAS Bandung, dan sebelumnya ada Yuan Pangestu dari Polda Jabar. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Keluarga Yovita Tri Rezeki, korban penyekapan dan kekerasan oleh kekasihnya, meminta agar tersangka Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga berharap tersangka Taufik Hidayat mendapatkan hukuman yang setimpal. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan sama. Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Keluarga meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Sewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masyarakat di kumaha bebas kurang hanya ke panona beradi orang bisa ningali matur nuhun. Assalamualaikum. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berharap tersangka Taufik Hidayat mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Sebelumnya tersangka Taufik Hidayat ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Pelaku kini masih diperiksa di Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum dibawa petugas kepolisian ke Mapolda Jawa Barat, pelaku Taufik Hidayat sempat didatangi rumah mantan atasannya guna meminta saran dan perlindungan hukum. Dadang juga turut mengantar Taufik Hidayat ke Polda Jawa Barat. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan itu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin dia nelpon lagi, Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi langkah cepat Polda Jawa Barat dalam menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung yang mendesak penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat. Yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas. Dan pemirsa, kami mendapatkan visual kondisi terkini wanita korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi korban memprihatinkan dan kini masih dalam perawatan. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan oleh pacarnya selama 3 tahun kondisinya sangat mengenaskan. Wajah dan kepala korban terluka parah akibat disiksa pelaku. Korban sudah bisa berkomunikasi namun masih lemah. Hingga kini korban juga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi korban yang terluka parah membuat dirinya nyaris tak bisa dikenali lagi oleh keluarganya. Pelaku dan korban berkenalan di konser musik setelah 3 tahun mengalami penganiayaan berat.
Wanita korban penganiayaan dan penyekapan di Cileunyi ini harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek dianiaya kekasihnya Taufik Hidayat, 30 tahun. Taufik Hidayat bersama pemilik rumah kos sebelumnya mengantar korban ke rumah sakit dengan taksi online. Setelah mengantar, Taufik diduga kabur dengan dalih masih menyelesaikan urusan. Yuvita, korban penganiayaan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Keluarga awal bertemu bahkan sempat tak mengenali Yuvita. Keluarga hanya menerima pesan singkat Yuvita dirawat di rumah sakit. Ya, yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal. Sama ini teh ngikutin mungkin ngikutin kata-kata orang tua kita itu nyesal banget teteh gitu, bisa setega ini ke kakak saya, padahal kakak teh baik gitu sama ini teh nggak ada macam-macam gitu teteh sama ini teh. Polisi awalnya menyelidiki kasus penganiayaan ini dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Polisi menyatakan korban mengalami penganiayaan berat akibat penyekapan. Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka. Sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan ya pasal 466 KUHP yang baru 1 tahun 2023 beserta penyekapan dan penyekapan. Awalnya tersangka dan korban berkenalan pada acara konser musik di Kota Bandung 3 tahun lalu. Korban kemudian ikut tersangka dan dipisahkan dari keluarga. Diduga tersangka dan korban pindah dari satu tempat kos ke kos lainnya, sementara ponsel tak pernah dipegang. Korban bekerja sebagai tim produksi hingga akhirnya menduduki staf produksi. Teteh mah bilang tempat nama teteh mah bisa ningali, pengen bisa lihat lagi teteh ya. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi teteh. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan di rumah kos yang terakhir dijadikan penganiayaan dan penyekapan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat. Warga menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang lama. Sangat mengutuklah kegiatan-kegiatan kriminal seperti itu, tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini lagi. Ya itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang disekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya gitu. Kami mendapatkan visual kondisi terkini wanita korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi korban memprihatinkan dan kini masih dalam perawatan. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan oleh pacarnya selama 3 tahun, kondisinya sangat mengenaskan. Wajah dan kepala korban terluka parah akibat disiksa pelaku. Korban sudah bisa berkomunikasi namun masih lemah. Hingga kini korban juga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Pak Reza, kalau misalnya kita melihat nih, pelaku menganiaya korban kan begitu kejam selama bertahun-tahun. Namun kemarin saat ditangkap, ekspresinya ini seperti tidak ada penyesalan. Bagaimana tanggapan Anda?
apapun dia lakukan, tersenyumkah, tertawakah, mari kita bangun satu asumsi bahwa pelaku adalah orang yang sehat, tidak punya gangguan kejiwaan, dan kecerdasannya normal. Karena hanya dengan asumsi semacam itulah, maka kita bisa berharap bahwa proses hukum akan berjalan dan pada akhirnya nanti menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Memang ada saja pelaku kejahatan yang mencoba untuk membangun alibi, memainkan strategi, berpura-pura tidak waras, berpura-pura tidak bersalah, atau apapun strateginya. Namun sepanjang kita sekali lagi tetap berasumsi dia sehat, dia paham bahwa perbuatannya itu salah, maka kita bisa minta pertanggungjawaban kepada dia. Baik, terakhir baru-baru saja ini dokter temukan tato wajah dan juga nama pelaku di tubuh korban. Maksudnya apa ini Pak secara psikologis? Saya tidak mau berspekulasi ya, bahwa secara umum orang yang dimabuk asmara bisa saja kemudian mengekspresikan isi hatinya dengan memakai tato atau menggunakan atribut-atribut tertentu. Ketimbang kita berspekulasi tentang makna tato dan sejenisnya, akan lebih terukur, akan lebih saintifik seandainya kepada pelaku ini diterapkan risk assessment atau penakaran risiko dari sudut pandang psikologis forensik. Artinya terhadap pelaku diperiksa 5 dimensi. Pertama, ada tidak riwayat gangguan mental ataupun penyalahgunaan narkoba pada diri yang bersangkutan. Yang kedua, silakan dicek fantasi kekerasannya. Dia biasa nonton film apa, cerita-cerita yang dia sampaikan tentang apa, bahkan mimpinya pun tentang apa, itu akan bisa memberikan gambaran tentang fantasi kekerasan yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Orang bisa marah, tapi kenapa orang yang satu ini meluapkan kemarahannya dengan cara yang sedemikian brutal, itu perlu didalami. Yang keempat, stabilitas baik dari sisi pendidikan maupun penghasilan. Dan yang kelima adalah stabilitas domisili atau stabilitas tempat tinggal. Kalau 5 dimensi ini sudah ditelaah lewat risk assessment, maka mudah-mudahan sekali lagi kita tidak perlu lagi berspekulasi tentang A, tentang B, tentang tato, tentang gambar dan seterusnya, tapi kita secara lebih definitif bisa memotret dia tentang kepribadian dan perilaku jahatnya. Berarti dari risk assessment 5 faktor tadi ini bisa ditentukan begitu apa yang menyebabkan orang ini melakukan sesuatu ya Pak? Tepat. Walaupun sesungguhnya saya tidak menganggap bahwa risk assessment itu perlu dilakukan pada tahap penyidikan seperti yang sekarang ini. Risk assessment itu lazimnya nanti dilakukan oleh otoritas pemasyarakatan, oleh otoritas pemenjaraan. Sementara di tingkat kepolisian sebatas bisa dipastikan bahwa tersangka ini adalah orang yang waras, maka proses hukumnya akan bisa berjalan secara lazim, secara normal. Tidak perlu dicari tahu terlalu jauh tentang apa sesungguhnya kepribadiannya, apa sesungguhnya dinamika perilakunya. Yang salah-salah, pemeriksaan semacam itu justru akan menemukan adanya kondisi-kondisi abnormal pada diri tersangka. Nah, kalau ternyata ditemukan oleh pihak kepolisian justru kondisi abnormal, maka proses hukum yang kita harapkan akan berlangsung secara normal, nanti akan bisa anomali di sana, anomali di sini. Pengecualian di sana, pengecualian di sini, itu yang tidak kita kendaki. Jadi sekali lagi, ketimbang melakukan pemeriksaan psikologis secara mendalam oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan seperti sekarang ini, nanti saja. Pastikan saja tersangka sehat, sudah selesai. Baik, kalau dari perspektif korban, Pak Reza, kenapa korban kekerasan seperti korban YTR ini seringkali sulit melapor atau meninggalkan pelaku, Pak? Saya sejujurnya penasaran dengan satu pertanyaan, yaitu apa ya sebenarnya perasaan korban terhadap pelaku? Umum mungkin kita membayangkan korban merasa takut, korban merasa trauma, korban ingin menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari pelaku, mengingat dia sudah mengalami penganiayaan yang sedemikian keji. Tapi di dalam khazanah psikologi forensik ada istilah trauma bonding. Trauma bonding ini yang acap kali membuat seseorang ternyata tidak keluar dari situasi yang penuh penderitaan yang dia alami. Siklusnya begini, dimulai dari fase penuh dengan kemesraan. Naik ke fase kedua, mulai muncul gegap konflik yang berlanjut ke fase ketiga, yaitu terjadinya benturan secara fisik.
Tidak berhenti sampai di situ, berlanjut ke fase keempat, yaitu ketika satu sama lain diwarnai dengan penyesalan di dalam hati mereka. Setelah menyesal, masuk ke fase berikutnya, yaitu fase bulan madu. Harmonis, mesra, rukun kembali. Tapi sayangnya, fase bulan madu ini tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut ke titik semula, yaitu ketegangan kembali naik. Muncul lagi benturan fisik berikutnya. Terbit lagi perasaan penyesalan, datang lagi masa bulan madu. Siklusnya berulang semacam itu. Nah, ini yang disediakan sebagai trauma bonding, yang menjelaskan mengapa misalnya orang yang sudah disiksa sekian lama dengan perlakuan yang sedemikian kejam, kok ia tidak pergi, kok ia tidak kabur, kok ia tidak mencari pertolongan, dan sejenisnya. Trauma bonding itu akan terjawab benar atau tidak, ada atau tidak, seandainya korban bisa bercerita kepada kita. Apa sesungguhnya perasaan korban terhadap pelaku, baik pada 3 tahun yang lampau maupun pada hari ini. Baik, selain trauma bonding tadi Pak, penyiksaan dan penyekapan ini kan sudah terjadi cukup lama, kira-kira 3 tahunan begitu. Apakah Anda melihat ada dugaan Stockholm Syndrome dalam kasus ini Pak? Stockholm Syndrome merupakan salah satu istilah populer yang disematkan untuk trauma bonding. Berarti sama Mungkin istilahnya. karena istilah trauma bonding itu lebih akademis ya terdengar, jadi untuk populer diistilahkan juga sebagai Stockholm Syndrome, yaitu kondisi ketika korban alih-alih takut dan menjauh dari pelaku kejahatan, justru menaruh simpati, menaruh belas iba, bahkan mungkin membangun relasi yang istimewa dengan orang yang sesungguhnya sudah menjahatinya. Baik, jadi intinya untuk penanganan kasus ini sendiri, untuk risk assessment ini jangan dilakukan sekarang tapi nanti saja untuk menentukan bahwa orang ini atau si pelaku ini memang betul-betul sehat dan bisa diproses hukum, begitu ya Pak ya? Ya, untuk sekarang seandainya dilakukan pemeriksaan psikologis sebatas untuk mengecek apakah pelaku waras atau tidak, itu saja dulu. Baik. Sementara kondisi psikologis yang dalam nanti saja kalau yang bersangkutan sudah masuk penjara. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Reza Indragiri sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Bapak, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi presiden digugat. Ada apa kok presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar? Saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah
melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita, publik, masyarakat kepada pokok perkaranya, jadi pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Keduanya masing-masing mengalami serangan panas atau heat stroke dan henti jantung atau cardiac arrest. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNewsroom. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan juga lebih sehat. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia, antara lain bernama Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapat penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke Rumah Sakit Dr. Harjanto Krisdayanto Mula Warman.
Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslat Porko di Kelatat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.